Yang pertama ada pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sumbangsi dari ilmu pengetahuan psikologi terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan pendidikan pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan konseling merupakan serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik dan pendidik. Lalu yang kedua ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama ada pengetahuan. Pendidikan atau guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk memberikan pengajaran yang baik kepada anak muridnya. Yang kedua ada pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak muridnya. Yang ketiga ada proses tingkah laku. Menurut Surya Brata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku. Selanjutnya yang ketiga ada aspek-aspek perkembangan anak. Yang pertama ada fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Yang kedua ada inteligensi. Perkembangan inteligensi adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak-anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Yang keempat ada sosial. Proses belajar untuk mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri di lingkungan keluarga dan kelompok masyarakat. Selanjutnya ada tugas perkembangan anak. Tugas perkembangan anak ialah tugas yang harus diselesaikan oleh suatu individu dalam fase atau periode tertentu. Menurut Hafigus, sumber dari tugas-tugas perkembangan anak adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya, dan nilai-nilai dan aspirasi individu. Selain anak pertumbuhan secara fisik, mereka juga akan berkembang. Beberapa ranah perkembangan anak dapat dilihat melalui perkembangan intelektual, perkembangan psikososial, dan juga perkembangan moral. Hal ini dapat dirangkum ke dalam tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh semua orang sesuai dengan kelompok usianya. Selanjutnya ada definisi belajar. Definisi belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Lalu ada ragam pendekatan belajar. Pendekatan yang pertama ada pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Yang kedua ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga ada pendekatan induktif. Merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Yang keempat ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Yang kelima ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir ada teori belajar. Teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme, memiliki arti belajar dengan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku untuk guru dengan muridnya saja, namun diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan berkeluarga. Yang kedua ada teori belajar kognitifisme, menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan sebelumnya. Yang ketiga ada teori belajar humanistik, bisa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia. Yang keempat, teori belajar behaviorisme, yaitu pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri. Itu saja materi yang mungkin bisa saya sampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, mata kuliah psikologi dan bimbingan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.